Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Baik. Kita masuk ke al-isti'aratu at-tamtsiliyah. Isti'arah tamtsiliyah. Kita sudah bahas kemarin isti'arah tasrihiyah atau musarrahah, yang dia istiarah yang paling normal menggunakan musyabbah bih. Kemudian istiarah makniyah malah musyabbahnya. Nah, istiarah tamtsiliyah ini keseluruhan. Yang ditasbih adalah keseluruhan dari kalimatnya. Jadi masih dibangun di atas tasbih ya. Ya, kan istiarah kita ingat bahwasanya dia majaz yang alakonya tasbih. Majaz yang hubungan antara mana majaz dengan mana aslinya tasbih. Nah, berarti masih enggak keluar dari bab tasbih. Kata penulis al-isti'aratu tamtsiliyah. Isti'arah tamtsiliyah dia adalah tarkibun, susunan. Ya, ustu'mila fi ghairi ma wudi'a lahu. Yang digunakan untuk sesuatu yang bukan pada asalnya. Assalamualaikum. Nah, jadi bukan perkata. Istiarah kali ini bukan perkata. Kemarin misalnya ra'aitu asad. Asad adalah lelaki pemberani. Ra'aitul bahra, saya melihat lautan. Lautan adalah orang berilmu. Ya, atau kemarin kematian mencengkram. Kematian di situ adalah ditasbih ke hewan buas. Itu perkata. Nah, ini sekarang tarkib kata penulis. Tarkibun, susunan. Yang digunakan untuk makna yang tidak pada asalnya. Yakunul musyabbahu bihi wal musyabbah hay'atan muntaza'atan min muta'addidin. Yang mana antara musyabbah dengan musyabbah bihi, antara makna istiarah dengan makna aslinya, majaz dengan aslinya, hay'atan muntaza'atan adalah hal yang disimpulkan. Muntaza' itu dicabut, min muta'addidin, dari sesuatu yang berbilang. Pokoknya nggak main kata dia, main kalimat. Kaqaulin Nabi SAW. Seperti perkataan Nabi SAW, la yuldagul mu'min min hujarin marrataini. Seorang mukmin tidaklah disengat. Seorang mukmin tidaklah disengat, la yuldag min hujarin marratain, pada sebuah lubang dua kali. Kalau mau terjemah tekstualnya, tidaklah disengat seorang mukmin dari sebuah lubang marrotain dua kali. Nah, ini kan istiarah dari perkataan antum, seseorang tidak pantas jatuh ke lubang dua kali. Nah, nggak mungkin mengulang kesalahan yang sama dua kali. Nah, di situ nggak diistiarahkan antara yuldak disengat dengan jatuh dengan salah. Tidak juga diistiarah lubang dengan kesalahan. Nggak bisa main satu kata dia. Tapi per kalimat. Ya. Apa yang menyerupai keadaan seseorang melakukan kesalahan dua kali? Ya seperti keadaan seseorang disengat di sebuah lubang dua kali. Jadi satu kalimat per satu kalimat. Wa taquluhu, engkau mengatakannya, liman yuridu, kepada orang yang menginginkan an yakhda'aka, ingin menipumu. Saniatan untuk kedua kalinya. Jadi ada orang pengen nipu antum dua kali, kemudian antum bilang gini, la yuldagul mu'min min hujrin marratain. Seorang mukmin tidaklah disengat pada satu lubang sebanyak dua kali. Padahal orang ini mau nipu, nggak bawa ular, nggak bawa lubang, ya, dia mau nipu. Cuman antum ungkapkan dengan kalimat ini sebagai majaz, bahwasanya antum nggak akan terkena jadi korban penipuan dua kali. Ya. Wa kaqaulil Arabi, atau seperti perkataan orang Arab. Qata'at haji jahizatu qaula kulli khatibin. Qata'at jahizah. Jahizah ini nama seorang budak. Ini ada sejarahnya dulu. Ya, jadi antara ada syarah. Jahizah memotong qaula kulli khatibin, ucapan setiap orang yang berbicara. Liman ya'ti bil qaulil fasli. Ini ucapan untuk orang-orang yang datang dengan ucapan yang mengurai ba'da ikhtilafil ara'i, setelah
terjadinya perselisihan pendapat. Jadi ada orang ribut nih, ribut, terus ada orang tiba-tiba datang menyelesaikan perkaranya. Akhirnya nggak jadi ribut. Nah, biasanya orang Arab mengatakan qata'at jahizatu qaula kulli khatib. Jahizah telah datang untuk memutus seluruh perkataan orang yang berbicara. Padahal tidak ada jahizah di situ. Nah, ini ada kisahnya dulu. Nah, seperti kemarin baru dicontohkan nih masalah itu ukasya. Sabaqaka bihal ukasya, antum ucapkan itu untuk kasus seseorang yang keduluan. Padahal tidak ada ukasya lagi di situ. Nah, ini al-isti'arah tamtsiliyah. Contoh lain, anta tarkumu alal ma'. Engkau mengukir di atas batu. Liman yuhawilu fi amrin la faidata minhu. Kepada, ini ucapan yang boleh diucapkan kepada orang yang berusaha melakukan sesuatu perkara la faidata minhu, yang enggak ada manfaatnya. Ada orang melakukan hal yang enggak ada manfaat, antum bilang seperti itu. Anta tarkumu alal ma'. Ente ini nulis di atas air gitu loh. Padahal enggak ada pena di situ, enggak ada air di situ. Intinya apa yang dia lakukan adalah perkara yang enggak manfaat. Nah, ditasbih keadaan dia dengan keadaan orang yang menulis di atas air. Ya, jadi tasbihnya atau isti'arahnya dengan alaqah tasbih tapi per kalimat. Enggak bisa dicabut satu-satu. Wa hakadha kullu masalin min hadzal naui. Dan begitulah dan lain-lain gitulah ya. Dari setiap contoh dari jenis ini, nasriyin bisa nasr prosa non syair au syi'rin atau bisa juga syair. Nah, ini banyak nih di hadis nih istiarah ini. Makanya kata Syekh ini diantara yang penting untuk dipelajari. Ya, kemarin yang dua dibilang sama Syekh yang penting istiarah musarrahah atau tasrihiyah, istiarah makniyah, sama ini istiarah tamtsiliyah. Al-istiarah tamtsiliyah itu kata penulis, istiarah tamtsiliyah dia adalah aqwalun, perkataan-perkataan, aqwa anwa'il istiarati, adalah yang paling kuat, yang paling dalam maknanya dari jenis-jenis istiarah. Liannaha, karena istiarah tamtsiliyah ini azyad, apa azyad? Lebih menambah. Fi isim tafdil ini. Azyad fit taukid, lebih menambah makna tauhid. Ya, udah tauhid di mana ditambah lagi. La budda fiha, harus padanya min qarinatin, dari indikasi tamna'u iradatil ma'nal asli. Biasa ya kalau majaz harus ada ini. Harus ada qarinah yang menghalangi dari makna asli. Seperti tadi ucapan orang yang mau nipu, terus kita bilang seorang mukmin tidak disengat 2 kali oleh ular di satu lubang sebanyak 2 kali. Nah, apa qarinah yang menghalangi mana aslinya? Orang yang nipu nggak selalu bawa ular, ya kan? Bisa jadi cuma nelpon, bisa jadi cuma WA dan sebagainya. Kemudian kata penulis, falaysa fi hadis, maka tidak ada pada hadis tersebut, hadis yang la yuldak tadi, yang tidaklah disengat seorang mukmin pada satu lubang 2 kali. Tidak ada pada hadis ini ladghun, sengatan, wala hayyatun, ular, wala juhrun, lubang, walakinnahu tasbihun, tapi ini adalah tasbih, ya, penyerupaan. Syubbiha fihi, diserupakan pada tasbih ini haluman la ya'khudhu hidrahu, keadaan diserupakan dengan keadaan orang yang tidak berhati-hati, min aduwihi, dari musuhnya, alladzi ghadara bihi, yang mau menipunya. Keadaan ini diserupakan dengan bihaliman ladagathu hayyatun, dengan keadaan orang yang ular menyengat dia. Yahdharu minha ba'da dzalik, kemudian dia berhati-hati setelah sengatan pertama. Jadi yang ditasbih halnya, keadaannya. Satu kalimat, ingat, intinya gitu aja. Ya, kalau istiarah yang kemarin tasrihiyah ataupun makniyah perkata. Tasrihiyah musyabbah bih. Kalau makniyah musyabbah. Kalau istiarah tamtsiliyah seluruh tasbihnya. Ya. Kemudian kata penulis wa kadzalikal misal tsani, begitupun pada contoh kedua. Wa asluhu, asalnya adalah anna qauman, ada suatu kaum dulu, ijtama'u, mereka berkumpul lil islahi, untuk mendamaikan, baina fariqaini, antara 2 kelompok, fi qatilin, pada sebuah perang. Ya, jadi ada 2 kelompok perang gara-gara pembunuhan. Faja'at jariyatun, datang tiba-tiba seorang jariyah, budak perempuan, ismuha Jahizah, namanya Jahizah. Fa'amba'athum, si Jahizah ini ngabarin ke 2 kelompok ini, anna awliya al-maktul, bahwasanya
walinya orang-orang yang walinya si korban pembunuhan, qatalul qatila, telah membunuh si pembunuh. Berarti udah selesai permasalahannya nih, ngapain perang lagi gitu loh. Faqala qailun minhum, lalu ada seorang yang berkata, qata'at jahizatu qaula kulli khatib. Jahizah telah memutus seluruh perkataan orang-orang yang berbicara. Jadi kalau ada kasus kayak gini lagi, ada perselisihan terus datang penengah. Nah, ini ketika orang Arab mengucapin ini, qata'at jahizatu kulli khatib, berarti maknanya adalah ya ada orang menyelesaikan segala perkaranya dari perselisihan. Padahal tidak ada jahizah di situ, tidak ada pembunuhan di situ. Ya, cuma diistiarahkan. Fasara masalan yuqalu fi kulli maqamin utiya fihi bil qaulil fasli. Maka kalimat ini ya, qata'at jahizatu qaula kulli khatib menjadi contoh, menjadi kalimat yuqalu yang diucapkan fi kulli maqamin pada setiap keadaan utiya fihi bil qaulil fasli. Pada setiap keadaan yang ada perselisihan lalu didatangkan padanya qaulil fasli, ucapan yang mengurai permasalahan. Ya. Wa kadzalikal misal salis, contoh perkataan yang ketiga. Syubbihat fihi, perkataan ketiga berarti apa? Anta tarkumu alal ma. Kau ini nulis di atas air. Mengukir di atas air. Wa kadzalika misal salis, perkataan tadi engkau mengukir di atas air. Syubbihat fihi, ditasbih pada kalimat ketiga ini, haluman yatlubul muhal. Keadaan orang yang pengen sesuatu yang mustahil. Biman yaktubu fil ma. Dengan keadaan seperti ini ditasbih dengan keadaan orang yang menulis di air, nggak ada faedahnya. Ya, wal jami'u bainahuma, apa yang menghubungkan antara dua ini, antara orang yang menulis dari air dengan orang yang menginginkan hal yang mustahil, anna kullan minhuma, bahwasanya setiap dari keduanya ya'malu fiha la yanfa, mengamalkan, berusaha melakukan sesuatu yang padanya tidak ada manfaat. Ustu'ira, maka diistiarahkan at-tarkibul mazkur fi tilkal jumlah. Ya, diistiarahkan kalimat tadi untuk keadaan yang serupa, yaitu orang-orang yang melakukan hal yang tidak bermanfaat. Wa hiyal musyabbah bih lil musyabbah ala tariqil istiarah at-tamtsiliyah. Maka dia adalah musyabbah bih untuk musyabbah. Intinya kalimat ini ditasbih ke kalimat berikutnya dengan cara istiarah tamtsiliyah. Wal qarinatu fihi, dan qarinah yang menghalangi dari manasnya haliyah, keadaan dari kisah tersebut. Misalnya ada orang tadi mengungkapkan kepada antum ingin melakukan hal-hal ini dan itu, dan antum tahu itu nggak ada manfaatnya buat dia dan nggak akan tercapai, maka antum katakan tatarkumu alal ma, engkau mengukir di atas air. Apa qarinah yang menghalangi engkau tidak dipahami bahwasanya dia lagi nulis atau mengukir di atas air? Ya karena nggak ada air di situ, nggak ada pahat di situ. Ya, qarinah haliyah. Qarinah haliyah ini qarinah yang mesti bisa dipahami dari keadaan ketika terjadinya. Wa nahwi qaulihim, dan seperti wa nahwu qauluhum, seperti juga contoh ucapan mereka, anta tatribu fi hadidin baridin. Ente nih nempak besi yang udah dingin. Kita tahu kalau bikin pedang, bikin pisau, tanya aja Marehan tuh. Ya, dia mesti panas kan? Mesti panas baru di getok-getok. Nah, kalau sudah dingin nggak bisa berubah. Maka orang yang melakukan hal yang mustahil juga bisa dikatakan seperti ini. Anta tatribu fi hadidin barid. Ente nih mukul pedang yang udah dingin. Atau wa anta tanfuku fi ramad. Kau meniup di abu. Engkau meniup di abu. Biasanya kan arang yang ditiup supaya api gede lagi. Kalau sudah jadi abu nggak ada manfaatnya. Nah, ini diantara tasbih istiarah tamtsiliyah tadi. Kalau kemarin ucapan ukasya gimana? Masih enggak? Untuk orang yang didahuluin, diselip, tanfuhu, meniup. Nah, kemarin yang anak contohkan gimana? Itu ternyata contoh buat istiarah tamtsiliyah. Yang orang yang keadaannya diselip keduluan sama orang lain. Hah? Iya, apa bahasa Arabnya? Sabakoka biha ukasha. Ucapan Rasulullah SAW. Sabakoka biha ukasha. Telah mendahuluimu ukasha. Ukasha telah mendahuluimu. Nah, ini bisa untuk mengucapkan ke seluruh keadaan orang-orang yang diselip, orang-orang yang ditikung. Ya, walaupun nggak ada ukasha lagi di sini.
Contoh hadis lagi atau ayat seperti yang Allah katakan, wala taj'alu atau wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika. Jangan jadikan tanganmu maglulatan, terikat di lehermu. Wala tabsutu kullal bas, tapi jangan juga bentangkan tanganmu seluruhnya. Apa ini? Kata Allah, jangan ikat tanganmu di atas lehermu, tapi juga jangan bentangkan dengan seluruh bentangan. Apa maksud Allah katakan ini? Iya, betul. Ya, jangan terlalu pelit. Ya, jangan terlalu pelit. Ini istiarohnya dengan orang yang ikat tangannya di belakang leher. Wala tabsut kullabas, tapi jangan juga dibentangkan seluruh bentangan. Maksudnya jangan jor-joran juga ngeluarin duit. Pertengahan di antara itu. Nah, ini istiaroh tamtsiliyah. Contoh lagi di hadis, seperti ada sahabat yang nanya masalah tawakal tuh. Ya. Yang dia nanya, aku ngelepas ontaku, kemudian aku bertawakal, apa aku ikat dulu? Kemudian kata Rasul, ikil wa tawakal. Ikat, baru tawakal. Ini nggak mungkin sahabat nanya dalam keadaan benar-benar nanya masalah onta. Ya Rasul, tawakal itu gimana sih? Apakah misalnya nih, pasti gitu maksudnya. Bukan, anak yakin dia nggak bakal lagi ngejelasin masalah onta. Ya orang Arab sebodoh-bodohnya orang Arab tahulah onta itu masih diikat. Cuma dia nanya konsep tawakal ini, misalnya kalau masalah onta itu dilepas habis itu tawakal, apa ikat dulu baru tawakal. Nah, ini istiarah untuk orang yang ingin menanyakan keadaan. Tawakal itu usaha dulu baru tawakal, atau enggak ada usaha sama sekali kemudian tawakal. Kata Rasul, ikat dulu tuh onta, maksudnya adalah usaha dulu wa tawakkal, dan tawakal setelahnya. Nah, ucapan onta itu enggak beneran ada. Ya, maksudnya pada kasus pertanyaan tersebut nggak benar ada. Dan ucapan Rasulullah SAW ikil bukan masalah onta doang, tapi kepada seluruh permasalahan. Usaha dulu baru tawakal. Itu istiarah tamtsiliyah. Jadi istiarah tamtsiliyah tasbihnya dengan satu kalimat, bukan per kata. Jadi keadaan satu kalimat ini ditasbihkan dengan keadaan satu kalimat yang lain, ya, dan digunakan dalam cara majaz. Wallahu alam.